Shalom sahabat BBC. Wow, setelah kita seru banget membahas tentang Allah Tritunggal, dan kita akan masuk, ini satu kalimat awal dari pengakuan iman rasuli aja belum selesai nih. Jadi setelah kita bahas Allah Tritunggal yang seru sampai kepalanya berasap kemarin itu Pak Ezra, kita mau masuk ke topik apa lagi setelah itu? Dari kalimat selanjutnya, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Jadi kita akan mulai bahas tentang Bapa yang Maha Kuasa, pasti lebih ringan dari Allah Tritunggal. Bapa yang Maha Kuasa, dan pembahasan tentang Bapa yang Maha Kuasa ini akan kita bahas pada tanggal 22 November 2025 jam 4 sampai jam 6 sore, masih sama di GKSI Bethlehem St. Moritz Office Tower lantai 18. Nah sahabat BBC, karena kita mau masuk ke bulan Desember yang bulan Natalan, jadi kita akan geber terus nih Pak Ezra. Mumpung kita masih ada di bulan November, akan berurutan BBC kembali tanggal 22, kemudian tanggal 29 gitu Pak Ezra. Siap untuk digaspol Pak Ezra? Gas. Nah, sebegitu pentingnya tentang pengakuan iman rasuli ini, tolong di-spill Pak. Kenapa kita perlu mengerti tentang pengakuan iman rasuli? Pengakuan iman rasuli disebut rasuli itu karena ajarannya sama dengan ajaran para rasul. Jadi dengan kita memahami pengakuan iman rasuli, kita sebenarnya mau mengatur supaya kita orang Kristen dan gereja itu berjalan dalam rel ajaran yang sesuai yang diwariskan para rasul. Itu disebut rasuli. Ya. Kenapa harus sepenting itu pengakuan iman rasuli? Karena dunia sekarang ini penuh dengan berbagai macam ajaran yang menyesatkan dalam konteks hari-hari ini. Ya, nah karena itu maka kita perlu rambu-rambunya. Dengan adanya pengakuan iman rasuli, kita bisa lihat, oh kalau ada tahu-tahu beredar di medsos atau di mana-mana satu ajaran yang lain kok tidak sesuai dengan pengakuan iman rasuli ya, maka kita harus sadar, ini aneh nih, bukan dari rasul-rasul, bukan warisan dari rasul-rasul. Jadi dengan kata lain, sebenarnya pengakuan iman rasul itu untuk membentengi kita dari segala macam ajaran yang salah atau yang menyesatkan. Karena sesungguhnya itulah yang ditinggalkan oleh bapak-bapak gereja kita sebetulnya Pak ya. Wow, tahan dulu Pak Ezra, karena sebegitu pentingnya tentang pengakuan iman rasuli. Jadi buat sahabat BBC dan teman-teman yang rindu, haus untuk belajar, hanya buat Anda yang masih merasa perlu belajar Alkitab. Buat yang sudah jago, buat sudah ahli Taurat, skip saja, nggak perlu. Tapi buat kita yang merasa bahwa kita butuh pembelajaran akan kebenaran firman Tuhan, yuk gabung bersama Bethlehem Bible Class di GKSI Bethlehem St. Moritz. Sampai ketemu tanggal 22 November di GKSI Bethlehem St. Moritz. Acaranya free. Penting banget, nggak bayar, free, dapat ilmu, dapat pembelajaran yang banyak, dapat snack pula gitu ya. Nikmat apa yang kau dustakan. So, sampai ketemu dengan saya Yosua Yan dan Pendeta Asis Rasoru. Sampai ketemu di BBC. God bless you. Pak Ezra, bagaimana hubungan antara predestinasi dengan amanat agung Yesus Kristus? Predestinasi berbicara tentang orang pilihan. Amanat agung berbicara soal misi penginjilan. Nah, begini, kita juga tidak tahu siapa-siapa yang dipilih kan. Kita baru tahu orang itu orang pilihan kalau dia sudah percaya. Karena kalau orang itu orang pilihan, Tuhan akan menarik dia, memanggil dia. Itu saudara bisa baca dalam Roma pasal 8. Ayat yang ke-28, 29, 30. Siapa yang ditentukan, dipanggilnya, yang dipanggilnya, dibenarkannya, yang dibenarkan, itu dikuduskannya, lalu dimuliakannya. Itu namanya ordo salutis. Jadi, kalau orangnya adalah orang pilihan, maka Tuhan akan mengaruniakan iman kepadanya. Sehingga begitu dia dengar Injil, hatinya terbuka, dia terima Yesus. Jadi kalau Pak Sukiman sudah percaya Yesus, saya tahu ini orang pilihan. Tapi kalau Pak Sukiman belum terima Yesus, saya juga nggak tahu dia orang pilihan atau tidak. Nah karena saya nggak tahu, saya jangan diam, saya harus tetap menginjili dia. Injili saja, kalau dia orang pilihan dia akan percaya. Kalau sampai dia mati tetap tolak Yesus, oh, berarti bukan orang pilihan. Selesai. Jadi adanya konsep pemilihan tidak membuang misi kita. Ya, tapi itu membuat kita tidak kecewa karena toh hasil pelayanan itu bukan kita yang menentukan, Tuhan itu. Paulus menanam, Apolos menyiram, Tuhan yang kasih pertumbuhan. Saya ingat
Pendeta Francis Nawahoke pernah mengajar kami, dia bilang begini, di Alkitab tuh ada dua pengkhotbah yang aneh. Pengkhotbah pertama Nuh, sudah khotbah 120 tahun, tidak ada satu orang bertobat pun, hanya keluarganya saja. Tapi pengkhotbah yang kedua, itu Yunus, satu kali berkhotbah satu bangsa bertobat. Ya, tapi ternyata habis satu bangsa bertobat, bukannya senang, malah dia marah dengan Tuhan. Ya kan? Nuh berkhotbah 120 tahun. Ada yang bertobat? Tidak, mati semua, binasa semua. Yunus satu kali berkhotbah, banyak orang bertobat. Ini, Petrus satu kali berkhotbah dapat 3.000 jiwa. Stefanus satu kali berkhotbah dapat 3.000 batu. Ya toh? Artinya memang hasil itu dari Tuhan. Nah, jadi tak usah pusing-pusing dengan itu predestinasi lah. Tugasmu adalah beritakan. Kalau saya beritakan dan dia orang pilihan, dia percaya. Tapi kalau sampai mati tetap tolak, oh bukan orang pilihan, selesai. Tugas kita bukan cari tahu siapa pilihan dan siapa bukan. Tugas kita adalah beritakan Injil. Ya, baik, shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Beberapa waktu yang lalu saya sudah menginformasikan kepada saudara-saudara juga lewat tayangan video dari Desa Bioba di Kabupaten Kupang bahwa saya, Pendeta Ezra Soro, bersama dengan Yayasan Karya Bakti Ezra Soro dan juga GKN Revival Kupang itu mempunyai sebuah beban pelayanan dan proyek pelayanan di Desa Bioba, wilayah Amfoang, Kabupaten Kupang, di mana di sana kami membangun sebuah sekolah yang berasrama dan juga membangun satu gedung gereja untuk tempat beribadah dari jemaat di sana. Dan puji Tuhan bahwa gedung sekolah tersebut sudah selesai dibangun dan sekarang sudah dipakai, yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Daniel Sobekom. Dan juga seperti saya beritahukan kali lalu bahwa kami berusaha juga untuk menyediakan tempat berbakti buat jemaat Tuhan di sana. Dan puji Tuhan karena respon saudara-saudara dan banyak di antara saudara-saudara juga yang memberikan donasinya, sehingga akhirnya gedung gereja ini sudah mulai dibangun dan ya boleh dibilang sekitar 70% sudah selesai. Sekarang ini kalau saudara melihat gambar-gambar ini adalah tampilan dari gedung gereja yang sudah dibangun. Lalu juga sekarang lagi mau upaya untuk pengerjaan atap gereja. Nah, kita berharap bahwa ini segera selesai sehingga menjelang musim penghujan di tahun ini gerejanya sudah rampung sehingga jemaat bisa beribadah dengan baik. Nah, beberapa waktu yang lalu pada musim-musim hujan kita lihat bahwa jemaat hanya beribadah di bawah tenda-tenda saja. Tapi kami berharap bahwa sebelum musim hujan lagi, gedungnya sudah selesai, jemaat di tempat ini bisa berbakti dengan baik. Dan karena itu, terima kasih untuk segala dukungan yang telah saudara berikan, baik dukungan doa dan juga dana. Dan kami tetap memohon saudara-saudara untuk mensupport pelayanan ini. Masih ada pengerjaan atap. Nah, saudara kalau mau ambil bagian di sini, saudara bisa silakan kirimkan donasi saudara atau persembahan saudara di nomor rekening dari Yayasan Karya Bakti Ezra Soro yang ada di bawah ini, yang akan dipergunakan untuk penyelesaian finishing daripada gedung gereja ini. Sehingga puji Tuhan, masyarakat dan juga jemaat di Desa Bioba bisa mengikuti atau mendapatkan pendidikan dengan baik. Bukan hanya Desa Bioba, tapi juga berbagai desa yang lain itu akan dikerahkan untuk bisa berada dalam sekolah berasrama di Desa Bioba. Jemaat Tuhan juga bisa berbakti di sana. Nah, itu saja ucapan terima kasih dan tetap berharap dukungan baik saudara-saudara semua, bukan untuk kepentingan 1-2 orang, tapi kepentingan umat Tuhan di Desa Bioba. Tuhan Yesus memberkati.